Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Nilia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Adanya pandemi membuat pemerintah memberikan stimulus berupa relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sudah diperpanjang hingga Agustus 2021. Hal ini memberikan efek yang positif bagi penjualan Astra Daihatsu Motor atau ADM. Daihatsu mengalami kenaikan penjualan retail sebesar 25,5% selama semester 1 2021. Sekitar 67.000 unit penjualan retail Daihatsu berhasil terjual pada bulan Januari sampai Juni tahun ini. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun 2020 lalu sekitar 53.000 unit. Sehingga dari capaian tersebut, market share Daihatsu menjadi 17,3% pada semester 1 tahun ini. Pada penjualan retail bulan Juni 2021, Daihatsu bukukan capaian di kisaran 12.000 unit atau naik 16,6% dibandingkan bulan Mei 2021 lalu sekitar 10.000 unit. Kenaikan juga terjadi pada wholesales yang mencatatkan capaian kisaran 15.000 unit naik 86,3% dibandingkan bulan Mei 2021 lalu sekitar 8.000 unit. Pencapaian Daihatsu pada Juni 2021, baik retail sales maupun wholesales, menjadi capaian market share tertinggi Daihatsu selama semester 1 tahun 2021, yakni retail sales sebesar 19% dan wholesales sebesar 21,3%. Bagaimana selengkapnya penjualan retail Daihatsu ini? Kita simak pemaparan Hendra Yadi Lastioso, Marketing and Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation berikut ini. Sekarang sudah semester 1 ya, sudah kita lewati. Jadi bagaimana pasar otomotif semester 1 dan juga Daihatsu Performance semester 1. Kemudian kita juga lihat nanti marketnya by brand. Kemudian bagaimana prediksi pasar otomotif setelah adanya PPNBM, adanya PPKM, begitu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan slide pertama. Ya, silakan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah gambaran bagaimana pasar otomotif Indonesia dalam 3 tahun ini ya. Ini kita komplit sekali nih gambarkannya dari 2019 yang warna biru grafik yang di atas. Kemudian 2020 yang grafiknya dari atas terus turun ke bawah begitu ya, dimana 2 tahun itu sudah full year, dan yang tengah itu adalah yang grafik 2021. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri dulu ya teman-teman, ini yang retail sales yang lebih menggambarkan, mencerminkan gambaran pasar otomotif yang real di pasar Indonesia. Nah, sampai dengan bulan Juni, artinya ini saya bilang tadi, sudah 1 semester, sudah Jan-Jun ya. Bagaimana pasar otomotif bulan Juni kemarin? Bulan Juni kemarin itu pasar otomotif retail sales hanya 66.000 ya. Jadi hanya naik sedikit kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Mei yang 64.000. Padahal waktu itu mungkin teman-teman masih ingat ya, saya mengatakan bahwa dari bulan Juni tahun 2020 ya, tuh teman-teman bisa lihat Mei, Juni sampai dengan Desember sampai dengan Januari 2021-nya grafiknya naik terus begitu ya. Kecuali waktu di tahun ini yang Februari sama Mei-nya saja. Nah, kemarin saya sudah jelaskan itu panjang lebar. Nah, bulan Juni ini retail sales otomotif ternyata naiknya sedikit sekali begitu. Karena apa? Ternyata bulan Juni kemarin dinamikanya cukup banyak juga begitu ya, cukup banyak juga. Nah, naiknya hanya 2.000 dari 64.000 ke 66.000 sekalian. Nah, kenapa? Mungkin kemarin juga banyak teman-teman yang sudah saya beri pandangan begitu ya, beri tanggapan. Karena sebenarnya market otomotif bulan Juni ini nasibnya begitu ya, kurang lebih itu kan seperti hampir bulan Februari 2021 ya. Jadi bulan Maret, April, Mei ya, kita itu sudah naik walaupun Mei turun karena hari kerja ya. Nah, bulan Juni kita prediksi sebenarnya waktu itu market otomotif akan naik, akan tinggi. Nah ya, akan sama seperti waktu bulan April lah, setidaknya seperti itu. Lah,
Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kejadian lagi seperti pada waktu pertengahan bulan Februari. Bulan April kemudian keluarlah itu ya kebijakan pemerintah, bukan kebijakan, keluarlah pengumuman pemerintah bahwa yang namanya PPNBM 100% diperpanjang dari Juni sampai dengan Agustus begitu. Padahal teman-teman ya sebenarnya waktu bulan Juni, 2 minggu pertama bulan Juni itu penjualan itu dan pemesanan itu SPK itu sudah menunjukkan tren yang bagus sebenarnya. Ya, kenceng waktu itu. Pas pertengahan Juni keluarlah pengumuman seperti itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukannya customer itu malah cepat-cepat untuk membeli ya, cepat-cepat untuk memesan. Yang terjadi persis kejadian bulan Februari. Mereka malah menunda pembeliannya. Kenapa? Padahal kan sudah jelas dikatakan ada press release-nya begitu dari Kementerian Perindustrian bahwa bulan Juni sampai dengan Agustus dilanjutkan relaksasi PPN-nya 100%. Mestinya kan mereka tidak ragu, malah harusnya lebih tinggi lagi. Karena apa? Dengan diskon PPNBM 50% saja mereka sudah mau, apalagi kalau dikasih 100%. Nah, tapi ternyata sebaliknya yang terjadi. Yang terjadi adalah customer-customer pada waktu bulan Juni kemarin, mereka malah menunda melakukan pemesanan dan pembelian. Karena mereka itu nggak mau ribet. Ya, walaupun kita itu sudah menyiapkan satu form tanda tangan ya pernyataan bahwa kalau misalnya berlaku surut relaksasi PPNB yang 100% tersebut mulai 1 Juni, maka kita akan kembalikan dari selisihnya tersebut. Jadi harganya sama dengan yang bulan Maret, April, Mei ya. Tapi ternyata apa? Mereka bilang gini, wah nggak maulah. Ribet katanya Pak, ngapain kita ngasih dulu, bayar dulu uangnya, nanti kemudian kita dikembalikan lagi. Toh dia bilang, bulan Juli, bulan Agustus juga 100%. Ya sudah, dia bilang, sudah ada kepastian, apakah di Juni akhir, atau di Juli, atau di Agustus, toh sudah pasti dijamin, dia bilang 100%, dia bilang PPNBM-nya. Nah, jadi mereka akhirnya menunda begitu teman-teman sekalian. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi seperti inilah, sehingga yang tadinya kita perkirakan ini akan booming lagi seperti bulan April, begitu ya, sampai ke 80 ribuan, ternyata tidak. Jadi naiknya hanya sedikit sekali. Plus kemudian seperti kita tahu ya, itu dinamika yang pertama. Dinamika yang kedua, bulan Juni itu ada yang namanya PPKM mikro, begitu ya. Nah, itu juga jadinya mempengaruhi. Tapi sebenarnya kalau yang namanya PPKM mikro begitu ya pada waktu bulan Juni itu sebenarnya yang mulai tanggal 21 Juni sebenarnya kalau masalah PPKM itu bukan hal yang ini ya, bukan hal yang terlalu menjadi satu momok karena apa? Kita kan sudah biasa ya dengan PPKM. Jadi agak dimikroin sedikit sebenarnya sudah biasa. Tetapi ya itu tadi lebih banyak memang customer itu menunda sampai ada kepastian. Nah, dilalah itu pengumumannya baru munculnya ditunggu-tunggu, setiap hari ditunggu-tunggu, nggak muncul-muncul, munculnya baru awal Juli gitu ya. Jadi ya sudahlah itu ceritanya. Sehingga kita mengatakan bahwa bulan Juni itu tidak tumbuh secara maksimal karena memang kondisinya wait and see. Jadi itulah cerita yang memang terjadi teman-teman sekalian di lapangan. Nah, bagaimana dengan wholesale yang sebelah kanan? Kalau yang sebelah kanan wholesale ini gambarannya kurang lebih hampir sama. Ini adalah supply ya. Kalau lihat grafiknya juga bentuknya hampir sama, tapi memang kalau supply angkanya lebih tinggi ya, lebih besar karena memang kalau namanya produksi kan nggak bisa langsung berhenti tiba-tiba, direm tiba-tiba, tidak bisa. Sehingga memang kalau kita lihat bulan Juni kemarin supply-nya cukup bagus, cukup tinggi sekali yaitu 73.000 kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Mei, bulan April ini lebih bagus. Jadi supply-nya memang lebih tinggi dan ini sebenarnya buat kita juga sangat bagus karena dari beberapa bulan kemarin kan kita sebenarnya juga agak shortage stok-stok kita sehingga dengan supply bulan Juni yang bagus kita punya peluru dan simpanan yang banyak. Nah, itu adalah bagaimana otomotif waktu di bulan Juni baik retail sales maupun wholesale-nya. Nah, next slide. Sekarang kita lihat bagaimana khusus yang bulan Juninya saja ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini datanya detail sekali, ya. Total market yang di tengah, Daihatsu yang di sebelah kanan, tabel atas itu untuk yang retail sales, tabel bawah yang
wholesale. Ini yang bulan Juni. Ya, saya ingin jelasin sedikit lebih detail ya. Untuk yang retail sales yang di tabel atas, bulan Juni itu tadi saya katakan naiknya hanya 2.000, berarti hanya naik 2,5% dibandingkan last month, dibandingkan bulan sebelumnya ya, dibandingkan dengan bulan Mei. Bagaimana kalau dibandingkan dengan bulan April? Ya jelas, kalau dibandingkan bulan April tadi yang saya bilang, bulan April itu peaknya dari yang bulan-bulan kemarin, maka di compare dengan bulan April, bulan Juni ini turunnya sebesar 17,3%. Bagaimana kalau Juni ini dibandingkan dengan last year, Juni tahun 2020? Pastinya Juni 2021 lebih baik daripada Juni 2020, karena Juni 2020 waktu itu memang baru naik ya, dari bulan Mei yang paling titik nadir, Juninya naik. Nah, tapi Juni tahun ini, setahun kemudian, ini jauh lebih baik, yaitu sebesar 120,3% Juni tahun 2021 kalau dibandingkan 2020. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Juni tahun 2019 yang zaman normal? Nah, kalau total market itu sama, par ya, jadi imbang. Kenapa imbang bulan Juni 2021 dengan Juni 2019? Karena 2 tahun lalu lebarannya jatuhnya di bulan Juni, sehingga hari kerjanya dan liburnya juga jatuhnya di hari kerja lebih pendek, lebarannya juga jatuhnya di bulan Juni, sehingga memang bulan Juni waktu itu penjualannya lebih, pasar lebih rendah. Jadi par dengan bulan Juni tahun 2021. Begitu ya. Jadi ada apa dengan Juni 2019? Itu karena ingat lebaran 2 tahun lalu jatuhnya bulan Juni. 2 tahun lalu ya, kalau bulan kemarin kan bulan Mei. Nah, bagaimana semester 1 2021 ini, year to date Jan-Jun ya. Kalau kita bandingkan Januari Juni 2021 semester 1 dibandingkan dengan tahun kemarin, ini lebih baik. Jadi pasar otomotif, teman-teman bisa mengatakan pasar otomotif Indonesia tahun 2021 naik sebesar 33,5%. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah bagus ya. Kenapa pasar otomotif tahun 2021 bisa bagus? Banyak hal. Pandemiknya sudah berjalan lama, vaksinnya sudah mulai ada, lebih optimis, ada stimulus dari kebijakan pemerintah PPNBM, relaksasi. Nah, banyak hal jadi sangat dinamis sekali. Bagaimana kalau dibandingkan dengan zaman normal? Ya, zaman normal itu 2019. Ya tentu saya bilang tadi, pastinya semester 1 2021 masih lebih rendah lah ya dibandingkan dengan zaman normal 2019. Jadi masih rendah 22,5%. Nah, itu adalah cerita tentang total market. Bagaimana dengan Daihatsu yang sebelah kanan? Daihatsu di bulan Juni 2021 ya, kalau dibandingkan dengan bulan kemarinnya, kita naiknya 16,6%. Nah, jadi kalau tadi market naiknya hanya 2,5%, Daihatsu alhamdulillah naiknya 16,6%. Cukup tinggi ya. Bagaimana kalau dibandingkan April? Ya pasti tetap lebih rendah, turun lebih rendah 8,5%. Kalau dibandingkan tahun lalu pasti sama dengan market tadi, lebih tinggi 125%. Dibandingkan dengan zaman normal, ya ini beda nih. Daihatsu kalau dibandingkan zaman normal, Juni tahun 2021 dengan 2019, Juni 2021 kita masih lebih tinggi nih, 2021 ini dibandingkan dengan yang 2019 tahun lalu. Jadi artinya kenaikannya Juni 2021 jauh lebih tinggi dengan 2019 2 tahun yang lalu. Padahal marketnya tadi sama begitu ya. Nah sekarang bagaimana performance-nya Daihatsu semester 1 2021? Nah ini teman-teman enak nih ya, kalau tadi angkanya di pasar itu naiknya 33,5, Daihatsu naiknya 25,5%. Naiknya 25,5%. Alhamdulillah, masih tetap positif dan masih tetap bertumbuh dengan cukup tinggi sekali. Kemudian kalau dibandingkan dengan 2019, ya pasti lebih rendah, yaitu 23,6%. Nah, begitu juga dengan wholesale. Wholesale saya langsung ceritain yang Daihatsu saja. Yang Daihatsu untuk bulan kemarin naiknya cukup tinggi ya. 86,3, kalau supply-nya dari total market hanya 32,7. Kenapa? Karena mungkin teman-teman tahu kalau dibandingkan dengan brand-brand lain di wholesale masih ada yang mengalami mungkin kesulitan dalam hal produksinya begitu ya. Tidak semua langsung bisa tancap gas. Tapi alhamdulillah kemarin bulan Juni ya
Kita minta terus dari timnya IDSO ke timnya ADM. Nah, alhamdulillah timnya Bu Amel bekerja keras dengan pabriknya, dengan tim produksi, akhirnya kita bisa disuplai lebih tinggi di bulan Juni kemarin. Jadi naiknya cukup tinggi 86,3%. Nah, sehingga bagaimana semester 1 penampilan dari wholesale-nya? Kalau wholesale pasar otomotif naik 50,8%, Daihatsu naiknya hampir sama, 50,3%. Begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana market by brand. Next slide. Nah, ini kalau dilihat dari next slide, ya slide ini, ya kesimpulannya adalah bahwa bulan Juni yang tadi saya bilang Daihatsu naiknya cukup tinggi dibandingkan dengan pasar otomotif, ya. Kita berhasil menjual sebesar 12.500-an, ya, Juni tahun ini. Nah, market share bulan Juni tahun 2021 ini karena tadi peningkatan penjualan kita lebih tinggi daripada penjualan market, maka market share kita bulan Juni ini alhamdulillah mencapai yang tertinggi year to date 2021. 2021 kan belum selesai, berarti kan year to date 2021 selama periode Jan-Jun kita berhasil mempunyai market share tertinggi. Jadi biasanya itu kan 17, sekian, 18, sekian begitu. Nah, bulan Juni ini market share-nya Daihatsu 19% karena tadi naiknya lebih tinggi daripada pasar. Bagaimana dengan year to date? Jadi jumlahnya kalau dijumlahin itu sekitar 67.200 dengan market share-nya adalah 17,3% dan berhasil mempertahankan posisi market share nomor 2 di retail sales. Bagaimana yang untuk wholesale? Sama ya, wholesale-nya tadi saya bilang supply-nya cukup tinggi, ya, sebanyak 15.500 unit, market share-nya tinggi juga 21,3%. Jadi biasanya kalau nggak salah paling tinggi itu antara 19-an begitu ya, hampir ke 20, sekarang malah 21,3% di wholesale. Dan year to date-nya sudah mencapai 74.800-an. Nah, market share-nya ini mencapai 19%. Nah, ini kalau kita lihat brand-brand lain, ya, brand-brand lain juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi kalau dibandingkan year to date-nya dibandingkan dengan tahun lalunya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ bagaimana perbandingan mereka market share-nya, ya, ada yang naik, ada yang turun. Saya tidak usah membahas dari brand-brand yang lainnya. Yang penting Daihatsu masih bisa tetap mempertahankan posisi market share-nya nomor 2. Nah, sekarang next slide. Berikutnya adalah bagaimana prediksi pasar otomotif nih setelah kita lihat ada macam-macam ya, sangat dinamis sekali tadi saya bilang, ya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman ya, pada waktu awal tahun teman-teman kita bersama teman-teman brand lain di Gaikindo memprediksi pasar otomotif di tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 750.000. Tetapi dinamikanya sangat bagus, sangat tinggi sekali. Saya bilang ada kebijakan PPNBM pada waktu bulan Februari, sehingga kita waktu itu juga sempat ditanya nih sama Kementerian Perindustrian ya, dengan adanya relaksasi PPNBM ini market naik nggak nih? Nah, waktu itu kita menghitung kembali. Nah, ini adalah prediksinya dari timnya Daihatsu dan Toyota ya, karena kita sama-sama menghitung. Jadi bukan dengan Gaikindo. Gaikindo belum merevisinya. Gaikindo masih tetap mengeluarkan angka ofisialnya 750.000. Tetapi waktu itu karena kita ditanya begitu ya, kita coba memprediksi karena dari Daihatsu sendiri kan ada 5 model yang terdampak relaksasi tersebut. Pastinya tentunya akan ada peningkatan dari prediksi semula. Nah, kita memperkirakan waktu itu 800 sampai 850.000. Jadi naiknya itu mungkin sekitar 100.000 begitu. Tapi ternyata di perjalanan ada lagi selain kemarinnya PSBB yang sudah biasa, ada PPKM, ada lagi ternyata PPKM mikro, ada lagi PPKM darurat. Nah, sehingga akhirnya kita mencoba lagi, harus melihat lagi. Meskipun di satu sisi ada PPNBM relaksasi ya, yang 100%, nanti kemudian 50%, nanti kemudian 25% begitu ya. Tapi ada PPKM lagi. Nah, akhirnya kita review lagi. Kelihatannya karena mobilitas masyarakat, mobilitas kita sebagai karyawan dibatasi,
produksi juga mungkin walaupun yang ekspor tidak dibatasi, tapi juga hal-hal lain juga ada keterbatasan-keterbatasan, maka kita harus mereview lagi. Sehingga kami nih di Daihatsu dan dengan timnya Toyota itu juga memprediksi kelihatannya market otomotif ya nggak jauh dari balik lagi mungkin prediksi semula. Kalaupun paling bagus mungkin sekitar 800.000. Sehingga kita mengatakan sekarang ya prediksi kita antara 750.000. Tapi karena masih ada PPNBM mungkin bisa naik sedikit lah menjadi 800.000. Karena 750.000 di awal belum ada PPNBM. Jadi intinya meskipun ada PPNBM, tapi ada PPKM mikro, ada PPKM, ada PPKM mikro, kemudian ada PPKM darurat, kita nggak tahu lagi, amit-amit ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang lebih ketat lagi ya, maka kita prediksi ya mungkin masih tetap naik lah sedikit dibandingkan dengan prediksi awal, tapi ya tidak seperti pada waktu ada PPNBM saja, begitu. Nah, saya rasa begitu teman-teman sekalian, jadi saya bilang ini memang pasar otomotif Indonesia ini sangat menarik sekali ya dengan adanya situasi yang seperti sekarang ini. Tapi bagaimanapun kita ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang juga sangat memperhatikan industri otomotif ya. Sehingga meskipun situasi sedang sulit seperti sekarang ini, tapi tetap diberikan stimulus untuk bisa mendorong produksi dan juga penjualan otomotif Indonesia. Nah mudah-mudahan ke depannya prediksi ini salah ya. Jadi saya ingin mengatakan mudah-mudahan prediksi ini salah. Salahnya bukan berarti inginnya berharap ini lebih buruk, tidak. Tentunya berharap prediksi ini salah, tapi nanti bisa kita koreksi, kita prediksi lagi menjadi lebih baik lagi begitu ya. Nah, mudah-mudahan supaya tadi kata Bu Amel, mudah-mudahan kita tidak terlalu lama seperti ini, kita sudah kangen ingin jalan-jalan juga dengan Terios Seven Wonder-nya, siapa tahu kita bisa segera lagi kembali seperti dulu. Saya rasa begitu ya teman-teman sekalian cerita tentang bulan Juni dan sampai dengan semester 1 baik pasar otomotif Indonesia maupun juga Daihatsu. Saya rasa begitu. Kristi, saya kembalikan ke Kristi. Silakan. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, Daihatsu terus berusaha memenuhi permintaan pelanggan di tengah perpanjangan intensif diskon pajak dari pemerintah, serta meningkatkan aktivitas digital marketing karena adanya keterbatasan mobilitas di tengah kondisi PPKM yang berlaku sejak awal Juli lalu. Bagaimana menurut Anda? Saya Delgia Amanda undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.